Saya sering menyampaikan ke santri semuanya, nah, saya sudah menetapkan diri sebagai guru ngaji. Sampai akhir hayat saya harus jadi guru ngaji. Tetapi saya punya harapan ada kader-kader, santri-santri ke depan yang bisa berperan aktif dalam bidang politik. Kenapa? Karena itu merupakan kewajiban dan menjadi fardu kifayah untuk santri. Terlibat di politik itu bukan sunnah, hukumnya fardu kifayah. Rasulullah menyampaikan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Kalau engkau lihat kemungkaran, ubah dengan tangan. Makna tangan ini adalah kekuasaan. Jadi merebut kekuasaan itu hukumnya wajib. Tujuannya apa? Li'i'la'i kalimatillah. Jadi ini menjadi misi dari Pondok Pesantren Bina Insan Mulia. Apalagi hari ini saya sering bercerita, santri itu nggak boleh minder. Santri itu harus optimis. Kenapa? Dulu memang kalangan santri itu dimarginalkan. Dari mulai setelah kemerdekaan, walaupun sahamnya paling besar dalam kemerdekaan, para kiai, para ulama, para santri berjuang untuk memerdekakan. Tapi setelah itu santri ditinggal. Apalagi pada zaman Orde Baru, kalangan santri khususnya Nahdliyin ditinggalkan oleh kekuasaan. Dan alhamdulillah masuk Orde Baru selesai, ya, masuk reformasi, NU, kalangan santri mulai berpikir bagaimana aktif dalam politik. Dan tidak ada perangkat yang paling memungkinkan kecuali dengan mendirikan partai politik yang didirikan oleh para ulama yang dikenal dengan PKB. Jadi PKB ini lahir dari para ulama, ya, yang mendirikan para ulama dengan istikharah, dengan tirakat, lahir partai PKB. Satu-satunya partai yang didirikan oleh para ulama dengan tirakat ini hanya PKB. Kenapa? Partai lain nggak pernah tirakat, ya. Maka tidak mengherankan kalau kita lihat perjuangan PKB dari mulai reformasi hingga hari ini, bagaimana terlibat secara aktif untuk memberdayakan pesantren, untuk memberdayakan umat Islam di pinggiran, untuk memberdayakan kalangan-kalangan bawah muslim yang dari waktu ke waktu dulu jarang diperhatikan. Jadi kita bersyukur kepada PKB, santri se-Indonesia, mestinya bukan santri Bina Insan Mulia saja. Seluruh santri se-Indonesia ini berhutang kepada PKB. Ya. Kalau tidak ada PKB, secara wasilahnya tidak akan ada Hari Santri Nasional. Kita tidak diakui perannya di negara. Tidak akan ada undang-undang pesantren, bahkan tidak akan ada Perpres nomor 28 yang ditandatangani oleh Jokowi kemarin. Ini adalah perjuangan PKB yang tidak pernah berhenti, dan saya yakin tidak berhenti, masih akan ada lagi kejutan sebelum 2024. Sekarang pertanyaannya, kalau kita berhutang kepada PKB, lalu bagaimana santri? Saatnya kita ini membayar hutang. Bagaimana santri secara nasional membayar hutang? Membayar hutangnya cuma sederhana, cukup pilih PKB. Kenapa? Karena satu-satunya partai yang menjadi aspirasi dari santri ini ya PKB. Saya tanya ke santri, nah kamu tahu nggak kenapa PKB ini sebagai aspirasi santri? Santri nggak tahu. Saya bilang karena semua pengurus PKB itu hampir 99,9 adalah santri. Jadi PKB ini dari kiai, dari santri, oleh santri, dan untuk santri. Itu namanya PKB. Hari ini kita tahu santri ini jumlahnya sangat signifikan. Yang aktif 4 juta, yang tidak aktif lebih dari 10 juta. Semestinya kalau memang santri ini nggak mau kualat nih, mestinya PKB itu harus lebih dari 11 juta. Jadi bisa jadi banyak santri kualat ini ya. Kenapa?
didirikan oleh para ulama, misinya untuk santri, untuk pesantren, tapi dilupakan dengan alasan biasa fitoh. Fitoh ini buat saya jebakan, Batman. Seolah-olah warga ini boleh milih apa saja, ya, bebas beraktivitas di partai mana saja, tapi dia lupa NU itu punya anak. Masa ada anak yang tidak diperhatikan suruh milih anak yang lain? Jadi saya kira ini harus reinterpretasi hitoh di NU ini. Kita ini jelas tidak mungkin partai lain bisa betul-betul menjadi aspirasi warga Nahdien. Hanya PKB yang jelas-jelas menjadi aspirasi warga Nahdien. Maka saya berkali-kali menyampaikan, kita ini harus reinterpretasi hitoh. Kenapa? Saya pertanyakan, multi partai ini menguntungkan atau tidak buat warga Nahdien? Kalau memang sudah nyata-nyata tidak menguntungkan, harus ada upaya mengubahnya. Ya. Anda NU, wajib PKB. Anda santri, wajib PKB. Saya nggak mau milih, kualat. Ya. Yang diberikan oleh para ulama kan gitu ya. Jadi saya termasuk yang tidak setuju dengan multi partai NU karena nggak ada kontribusinya. Ada di mana-mana, NU ada di mana-mana, tapi tidak jelas fungsi di mananya. Betul nggak? Betul. Selama ini yang berjuang totaliti untuk santri, untuk pesantren, untuk kalangan bawah ini PKB. Makanya saya paling sering nulis tentang PKB. Walaupun kadang-kadang saya ngiritik ya. Ngiritik itu tandanya saya sayang ya. Kalau anak itu kan, saya punya anak, didiemin aja. Kalau ada ini sedikit ya, nyentil dikit. Itu adatnya bukan karena benci, tapi betul-betul karena sayang kepada PKB. Ini bukti bahwa saya selama ini konsisten. Ya, saya konsisten bahwa ada hal yang harus kita ubah. Kenapa? Kalau kita pengen memenangkan sesuatu, kita tidak bisa jalan dengan seperti kemarin, itu nggak bisa. Udah kebaca, kalau jalan kita sama dengan jalan kemarin, ujungnya sama. Maka harus ada cara yang lain, harus ada revolusi, harus ada perubahan. Dan salah satunya bagaimana mengawinkan, kawin, ya, bukan ini langsung bersinergi antara NU dan PKB. Itu harapan saya ke depan. Ya, dan bukan harapan saya saja sebetulnya, harapan santri semua. Ya. Harapan santri semua pengennya itu nyatu PKB itu. Ya, kawin bersama-sama bersinergi. Ini kita ini repot. PKB ini sering dikerjain. Biasanya di tiap pilkada itu PKB punya calon, PCNU yang ngajuin calon. Aduh, ini bahaya kalau gini, kita nggak pernah selesai. Saatnya berkuasa nggak jadi lagi, saatnya berkuasa nggak jadi lagi. Dan yang mengganjalnya bukan orang lain, yang mengganjalnya sesama kita. Dengan alasan apa? Karena NU tidak berpihak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Ya, ya ini harus menjadi agenda dari Kang Huda ya. Ya. Pendukungnya banyak. Ya. Jadi saya kira ya Kang Huda tidak sekedar menjadi ketua DPW PKB, tapi harus punya agenda, tidak sekedar food bank, saya kira ya. Ya. Tidak sekedar food bank, tapi bagaimana mem-PKB-kan PCNU sejauh barat. Sepakat nggak? Dan kalau itu dilakukan, saya yakin impian yang tadi disampaikan oleh Ketua DPC PKB Cirebon dan saya kira oleh Pak Ketum itu terlaksana. Jawa Barat betul-betul hijau. Tidak hijau di luar, di dalamnya merah. Dan saya ya semangka ya, semangka ya. Jadi termasuk Cirebon ini kadang-kadang jadi semangka pula ya. Jadi saya berharap ya. Jadi
saya berharap kepada semua jajaran PKB dari tingkat DPP, DPW, dan PC untuk kita dari pesantren, atasan pesantrennya, untuk merapatkan barisan, membangun sinergi yang jelas perjuangannya. Tidak perlu yang kecil-kecil, kita perlu gerakan besar bagaimana membesarkan PKB. Ya, saya selalu bermimpi, ya, dalam tulisan-tulisan saya selalu bermimpi berkali-kali. Kita ini menang lawan PDI, menang, yakinnya, yakin. Kalau jelas hubungan relasi antara NU dan PKB ini yang kadang-kadang nggak selesai. Nah, ini bagaimana menyelesaikan? Makanya muktamar bolak-balik. Saya kira kalau tidak menyelesaikan ini tidak berdampak. Muktamar ke depan mudah-mudahan bisa membangun sinergi yang kuat antara PBNU dan PKB untuk 2024 PKB menjadi pemenang pemilu. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Wakil MPR ini bilang nanti presidennya dari PKB. Nah, kalau caranya begini nggak bisa. Kenapa? Kita bergantung pada yang lain. Yang ada minta wakil presiden rebutannya. Jadi bukan saatnya lagi kita rebutan wakil presiden. Saatnya kita tentukan siapa presiden kita tanpa bergantung kepada yang lain. Kenapa? Karena kemenangan PKB itu adalah kemenangan santri. Kemenangan PKB adalah kemenangan pesantren yang memang betul-betul berjuang untuk pesantren. Oke, saya kira kalau panjang-panjang ini habis energi tepuk tangannya ya. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Dan saya ucapkan ya mewakili seluruh santri pesantren Insan Mulia dan mewakili seluruh pesantren mungkin yang memang aware dengan masalah ini untuk menyampaikan beribu terima kasih kepada pengurus PKB di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten atas perjuangannya selama ini untuk peduli kepada pondok.